Tah, iya tah, ya. Iya runtah kuat ieu nah. Bapak kecamatan mana ya? Bojong Soang. Bojong Soang. Ini runtah. Ini sampah dari mana saja? Ini dari aliran ini aja Pak, dari masyarakat pada. Dari mana aja? Kita jujur aja Pak, sampah dari mana aja? Dari masyarakat juga tentunya. No, dari masyarakat maksudnya dari wilayah mana saja ini aliran sampahnya? Ini dari wilayah desa. Sebutin wae, anu micen runtah di dieu urang mana wae sia teh kitu wae disebutkeun sok si omongkeun. Dari Bojong Soang. Bojong Soang. Bojong Sari. Bojong Sari. Lengkong semua aliran ini Lengkong. Pak, yang aliran sungai ini tentunya kepada. Jadi kota ini Bandung. sungai sampah ini bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Bandung, iya, Pak. Ngomong sing tarik. Jadi sampah ini dari masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, micen runtah ka dieu. Iya, Pak. Terus akhirnya air juga masuk ke sini. Iya kan Pak? Tentunya Iya. air masuk ke sini dengan sampahnya. Rawa-rawa berubah jadi pemukiman. Iya. Daerah terbuka hijau jadi perumahan. Perumahan. BAKB. Semuanya. Jadi wajar banyak perumahan yang pada muncul di Bojong Soang ini, Pak. sekarang itu. Iya. Jadi banjir wajar nggak terjadi? Ya tentunya. Wajar. Iya. Kemudian hulunya berubah jadi kebun sayur. Ya. Nanam sayurnya pakai plastik. Iya. Air jatuh ke plastik, turun langsung ke lembah. ke Taci bawah, tarum langsung yang ke bawah, nggak jadi pino lompat, banjir. ya. Nah saya peringatkan, kalau ini tidak segera berubah, tata ruangnya dibenerin, tidak boleh ada izin perumahan baru. Ya. Saya yakin 2-3 tahun ke depan kalau banjir ini semua tenggelam, Pak. Ya. Tentunya ini harus ada kerjasama Pak dengan pemerintahan Kabupaten Bandung dengan provinsi Pak. Oh, Iya. Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus Kota kerjasama. Bandung. Iya. Tentunya provinsi Ayo provinsi itu kan yang mengatur. Iya. Besok saya kumpulin Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Wali Kota Bandung. Kerjasama Iya, dengan kerjasama, nyata, iya. bukan wacana. Ambil tindakan, temenan kalau ada izin. Iya Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya Pak. Nggak tong dikeluarkan di izin, Nak. Kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah sawah, bikin rumah, ngeseureunnan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak Bapak? Setuju Pak. Biar nggak banjir di ini. Gitu. Gitu, oke. Oke, Pak. Gubernur pasti akan kami perhatikan. Presiden juga waktu tanggal 18 Oktober datang ke sini berpesan khusus kepada kami untuk memperhatikan permasalahan sampah. Jadi kami akan meminta Pak Gubernur juga untuk membantu koordinasi bersama dengan pemerintahan kota kabupaten di Bandung Raya. Apa yang akan dilakukan Pak? Memperbanyak Sejauh ini kami diminta untuk menyiapkan skema apabila Lagu Kenangka beroperasional. Tetapi pada saat bersamaan kami juga melakukan persiapan agar skema pembangunan PLTSA dari Danantara di Bandung Raya pun bisa berjalan. Sehingga masuk ke batch kedua pada bulan Februari mendatang. Oke. Tapi Pak, ini Pak, prediksinya kan di 2027. Di Sarimukti itu overload, ada langkah strategis untuk Langkah mengatasi strategisnya mengikuti arahan dari pemerintah pusat, yaitu membangun PLTSA untuk wilayah Bandung Raya. dibangun di Nah itu tergantung Danantara, karena sekarang diambil alih oleh Danantara. Wali Kota dan Bupati Bandung bersama cari solusi untuk banjir di perbatasan kota dan kabupaten. Iya mah sarannya kanggo Bapak Bupati, Bapak Koboy. Iya mah tong ninggal peristiwa apa, tinggal penyebabnya naon mengakibatkan banjir teh. Iya mah cek abi nu godob aja Pak. Eta tinggal gunung-gunung di Kabupaten Bandung. Nah masih Jalabrig atau atas Barotak. Bisi iya mah bisi eta jadi penyebabna ayeuna banjir. Tuh lihat tuh, akhirnya KDM pulang juga ya dari Sumatera. Soalnya di Bandung, Jawa Barat juga tertimpa bencana banjir juga. Warganya pada nyuruh KDM, pulang Pak Dedi, pulang. Di Bandung juga lagi banjir ini Pak Dedi, pulang. Soalnya kan Bandung kagak punya bupati sama wali kota. Jadi nyuruh KDM aja pulang. Tahuan KDM lagi ngawal uang sumbangan dari Jawa Barat senilai 7 miliar itu ya. Kalau kagak dipawal itu bisa-bisa itu uang sumbangan di Jawa Barat 7 miliar itu bisa kepotong-potong itu sama oknum-oknum. Tahu sendiri di Konoha mah kan banyak oknum-oknum, jangankan uang apa ya, uang sumbangan pun ya bisa dientit-entit, dipotong-potong, dipangkas-pangkas di Konoha mah tuh begitu. Makanya KDM tuh ngawal dan mimpin biar sumbangan dari Jawa Barat itu tepat sasaran dan kagak diselewengin gitu. Tuh akhirnya kan cuma 4 hari doang kan KDM juga pulang. Udah, soalnya katanya Bandung mah kagak punya bupati sama wali kota, pada mintanya sama KDM mulu. Tapi bener juga sih ya, soalnya di Bandung juga sampai sekarang tuh soal sampah kagak beres-beres. Itu si Parhan sama si Padadang bingung gue masih Padadang sama si Parhan itu kerjanya ngapain, mana ngebelot mulu sama kebijakan KDM gitu. Seakan-akan tuh kagak mau nurut pisan sama KDM gitu, ngebelot mulu dari apa-apa peraturan KDM tuh. Gedek buat gue ngeliatnya juga.
ada peristiwa hangat di Bandung. Nih beritanya. Tentang masalah kebijakan Bapak Deddy Mulyadi yang masuk sekolah. Pertama, yang kedua itu saran Kang Deddy Mulyadi tentang pembongkaran teras Cihamplas. Nah, ini oleh para pembenci dirame-ramein, malah di-framing dengan judul yang sangat menggoda, seolah-olah mereka ingin mengadu dombakan pemimpin ini. Saya sebagai warga Bandung, ya, sebagai warga Jawa Barat, punya pandangan lain loh tentang hal ini. Kenapa? Kang Farhan itu asli molotok orang Bandung. Tahu betul permasalahan di Bandung seperti apa, ya. Jadi Kang Farhan kalau menurut saya tidak menolak mentah-mentah kebijakan gubernurnya, tidak. Tapi Kang Farhan sebagai seorang seniman juga memodifikasi kebijakan tersebut. Betul. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi masuk sekolah jam 6.30 itu diterapkan kepada anak-anak SMA sederajat. Tapi untuk SMP jadi jam 7. Dan untuk SD setengah 8. Kenapa? Kang Farhan tahu Bandung bukan nolak kebijakan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, bukan. Kalau menurut saya mah Kang Farhan tahu betul, apalagi hari ini kan tahu kan Bandung itu dicap sebagai kota termacet se-Indonesia menurut lembaga survei yang kita tidak tahu kredibilitasnya. Kita tidak tahu lembaga survei itu menyurvei Bandung macet itu jam berapa, di mana, dan di jalur jalan mana. Ojol, tanya ojol lah ya. Ojol tahu jam berapa macetnya, hari apa macetnya, dan ruas jalan mana saja. Tahu ojol. Kalau nyurveinya weekend jalur Pasteur ke Lembang ya bener macet. Dan untuk hari yang lain, jadi Bandung itu enggak macet sepanjang waktu, enggak ya. Saya bukan ngebela, tapi memang enggak macet sepanjang waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang Bandung macet. Jadi Kang Farhan modifikasi ini. Nggak ada penolakan, nggak ada. Ada itu SMA-nya tetap jam 6.30, bener? Ya, dimodifikasi biar nggak terlalu macet kota Bandung ini. Sama Kang Farhan. Terus untuk teras Cihamplas apa? Kang Farhan tahu betul Cihamplas seperti apa. Gua tahu, gue yakin Kang Farhan itu sering nongkrong di Cihamplas dulu. Apalagi waktu masih jadi artis, bener Kang Farhan ya? Tahu. Nah, Gubernur menyarankan untuk membongkar karena efektivitas dan kegunaannya mungkin tidak begitu penting untuk kota Bandung, teras Cihamplas tersebut. Tapi Kang Farhan mungkin melihat ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan teras Cihamplas tersebut daripada membongkarnya. Itu menurut gua. Yang jadi masalah hari ini, pembenci-pembencinya menggoreng. Seolah-olah menginginkan Kang Farhan dengan Kang Deddy Mulyadi itu berbenturan. Kayak gitu kan maksud kalian? Ini rame-rame, wah framingnya keren-keren, seolah-olah Farhan tolak tegas kebijakan Deddy Mulyadi. Farhan berbeda pendapat dengan Deddy Mulyadi. Jangan gitu, men. Saya sebagai orang Bandung, sebagai warga Jawa Barat, tahu betul apa yang dibutuhkan oleh Bandung, ya. Jadi tolong buat pembenci-pembenci nggak usah goreng-goreng lah ya. Gue tahu kalau sudah benci orang itu, kalau sudah benci ya, jangankan mendengar kebijakan, jangankan mendengarkan orang bicara, orang ngaji aja, orang baca Quran saja terdengar seperti mengolok-olok. Itulah orang benci, oke? Pada saat kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Sumatera, warga Bandung ternyata kena banjir juga. Namun yang jadi rame adalah warga Bandung minta bantuan terhadap gubernur. Gini loh, kalau misalkan mengenai banjir di Bandung kan sering dibahas oleh gubernur juga. Ini daerah hulunya harus dibenahi. Daerah-daerah atasnya jangan sampai wilayah hutan dijadikan tempat wisata. Yang seharusnya kebun teh malah jadikan perkebunan sayur-sayuran. Ini kan nggak bisa menahan air. Terus juga untuk di wilayah bawahnya, jangan sampai untuk aliran sungai malah dipakai bangunan liar. Dan juga buang sampah jangan sembarangan untuk warganya juga. Jangan buang sampah masih ke selokan. Ya mampet istilahnya untuk sungai-sungainya. Jadi kan Gubernur Jawa Barat juga bukan orang sakti. Kalau misalkan untuk tataran wali kota ataupun bupatinya tidak mengerjakan sesuai dengan arahan, ya akan tetap terjadi banjir. Mau teriak-teriak kayak gimana ke gubernur juga tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada fungsinya. Jadi kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian banjir yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Salam aspirasi. Permintaan saya hari ini
Deddy Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga. Bikin viral, bikin gaduh. Turunkan Deddy Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara, masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara. Cuma 6 menit Deddy Mulyadi kelar, bisa membantu bantuan ke Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit, bos. Tolong Pak Deddy turun ke Sumatera Utara. Bukan maksud saya turun dari Gubernur Jawa Barat, tapi turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi.